Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisa nadihi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, ditunjukkan kepadaku beberapa umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, kepada kaum Madian namanya Nabi Syu'aib, wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud namanya Nabi Saleh, wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad namanya Nabi Hud. Jadi setiap kaum itu ada nabi. Fara'aitun nabiyya, aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu ruhaitu, lalu bersama nabi itu ada umatnya, satu kelompok. Wan nabiyya, aku tengok ada lagi satu orang nabi. Wa ma'ahu rajulu war rajulani, satu nabi itu umatnya cuma 1-2 orang. Ada nabi itu yang begitu, tak banyak umatnya. Wan nabiyya, aku tengok ada pula seorang nabi, laisa ma'ahu ahadun, tak ada umatnya, satu tak ada, sendiri aja. Idh rufi'a li sawadun 'azimun, lalu kemudian aku lihat ada orang ramai sampai menghitam. Biasanya kita kalau bagaimana tadi nampak jamaahnya menghitam saking ramai, karena rambut kepala orang tuh kalau tengok dari atas menghitam jalan. Fadhanantu annahum ummati, aku sangka mereka ini umatku, orang ramai itu tengok ini aku sangka umat. Faqila lahu, lalu dikatakan, faqila li, dikatakan kepadaku, hadza Musa, ini adalah Nabi Musa, wa qaumuhu, dan ini adalah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa adalah Bani Israel. Walakin unzur ilal ufuq, tengok ke atas. Jadi kalau tengok banyak menghitam itu umat Nabi Musa. Unzur ilal ufuq, tengok ke atas. Fa nazartu, lalu aku melihat ke atas. Fa idza sawadun azimun, aku lihat ada pula orang yang sangat ramai. Faqila li, dikatakan kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar, lihat lagi ke atas. Fa idza sawadun azimun, aku lihat orang sangat ramai. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling ramai itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu sekarang yang ada di Israel itu cuma 5 juta. Penduduk Riau 6,7 juta. Indonesia 270 juta. Kencing kita ramai-ramai dari sini, diarahkan pipanya ke Israel, tenggelam orang Israel, mati. Apalagi dari sini ada jengkol, ada petai, sambal belacan. Hadis ini menunjukkan
Padahal waktu itu umat Nabi Musa lebih banyak pada dibanding umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang terbukti. Dan agama yang paling pesat perkembangannya adalah agama Islam. Puncaknya nanti sebelum kiamat, Eropa itu menjadi Muslim. Wa ma'ahum sab'una alfan. Di antara umat Nabi Muhammad yang ramai tadi ada sab'un, sab'ah 7, sab'un 70, alfan 1000, 70.000. Yadkhulunal jannata, masuk surga bi ghairi hisab, yang tidak dihisab, tidak pakai hitung. Masuk surga langsung, tidak berhenti di checkpoint, tak pakai pemeriksaan. Kita mau masuk mall aja sekarang masih diperiksa, mau masuk parkir aja belum diperiksa. Ini masuk surga bi ghairi hisab, tak pakai periksa. Wala azab, tidak kena azab, tak singgah di neraka, langsung masuk ke dalam surga. 70.000. Penduduk Kecamatan Tampan 250.000. Penduduk Bukit Tinggi 70.000. Penduduk Padang Panjang 60.000. Tsumma nahadha fadakhala manzilan. Lalu kemudian Nabi SAW bangkit dan dia bermasuk ke rumah. Habis dia bercerita tadi, habis itu dia bermasuk ke rumah. Fafadan nas, lalu kemudian orang pun bertanya-tanya lah, siapa lah yang 70.000 masuk ke dalam surga ini? Masuk tak kita di dalam? Fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Siapa yang masuk surga tak kena hisab, tak kena azab? Cuma 70.000. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin yang 70.000 itu yang teman berkawan sama Nabi, perang sama Nabi, makan sama Nabi, hidup sama Nabi, berjalan sama Nabi, puasa sama Nabi, sholat sama Nabi. Mungkin itulah yang 70.000 itu. Faqala ba'duhum, yang lain mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin yang 70.000 itu yang lahir di zaman setelah Islam, ayahnya Islam, maknya Islam, lahir tidak mau pernah sembah berhala, la ta'uza. Jadi sahabat Nabi pun bingung, siapa yang 70.000 itu? Falam yusyriku billahi syai'an. Bapaknya Islam, maknya Islam, lahir setelah Islam, tak pernah syirik sama sekali, tak pernah keningnya menyembah la ta'uza, manat, wal jibti, ta'unah wa dzakaru asya. Mereka pun banyaklah mengatakan mungkin yang ini, mungkin yang ini, mungkin yang ini. Fa kharaja alaihi Rasulullah. Nabi yang sudah masuk ke rumah tadi, keluar Nabi balik. Keluar Nabi, faqala, Nabi bertanya, mal ladzi taquduna fi? Apa yang kalian bahas ramai-ramai ini dari tadi? Terdengar suara sampai ke dalam. Nah, memang orang Arab ini kalau bercakap kuat suaranya, macam berkelahi. Oke, banyak jamaah umroh sampai di Makkah, Madinah terkejut. Apa yang mereka cakap itu Pak Ustaz? Berkelahi mereka Pak Ustaz? Enggak, itu berbisik aja. Kalian aja tak biasa mendengar. Alladzi taquluna fi? Apa yang kalian cakapkan ini, kata Nabi? Apa yang kalian ributkan ini? Fa akhbaruhu, mereka ngasih tahu Nabi, kami sibuk membahasnya Rasulullah. Siapa yang 70.000 ini? Apakah orang yang bersahabat dengan engkau? Apakah orang yang lahir tak pernah syirik? Faqala, Nabi SAW menjawab, inilah yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, humul ladzina la yarqun. Humul ladzina la yarqun, orang yang tak pernah meruqyah. Itulah yang masuk surga tanpa hisab.
dan tanpa azab. Jadi ustaz-ustaz yang meruqyah nih, Ustaz Somad pernah tak meruqyah? Pernah. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatul Quran di Indragiri Hulu. Saya tinggal di hotel di samping apa namanya, sebelum Rengat tuh yang banyak kantor-kantor pematang rebah. Rupanya pagi-pagi itu ada anak MTQ peserta itu yang kemasukan jin, belalak matanya. Dibacakan Ustadz pula ayat-ayat Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya pas sedang lewat, Ustadz Somad, Ustadz ada apa? Saya bilang, ini anak ini kemasukan. Udah kalian bacakan? Udah. Tak sadar-sadar? Tidak. Saya bacakan ke telinga kanan yang kuat-kuat. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehat. Terkejut dia sangat kuat. Orang itu pelan-pelan. Allah la ilaha. Mana takut hantu? Mesti kuat. Dan nanti kalau ada gitu baca sekuat-kuatnya di telinga. Dalilnya mana? Setan mendengar azan lari terbirit-birit wa alaihi duratun. Maka itu dalil kuat. Makanya berzikir itu kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pindah rumah, pindah. Itu dalil zikir kuat-kuat. Kata Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, suara kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Makanya ada ratib dulu di tanah orang Melayu, kalau mau membuka kebun takut api itu menjalar ke sana kemari, angin itu dihembuskan setan, maka dipotongkan kepala kambing, namanya semah. Pernah dengar semah? Menyemah hutan, potongkan kepala kambing. Datanglah mufti Siak, pimpinan ulama Siak, apa yang kalian buat nih? Kami memotong kepala kambing untuk ini tuh. Tak boleh. Mubazir. Jadi darahnya aja potongkan. Kepala kambing nih bawa rumah gulai. Takut kami makannya nanti hantu itu mengamuk, antar rumah aku. Itulah asal muasal kalau kita undangan kepala kambing untuk ustaz. Mana-mana ceramah. Soal kami pasti kasih ustaz. Itulah asal muasal. Karena dulu kepala kambing itu untuk hantu. Setelah Islam datang, kepala kambing untuk ustaz. Jadi kalau ada sampai sekarang kepala kambing dikasih ke hantu, berarti ustaznya kalah sama asal muasal dari Siak itu. Kepala kambing itu naik derajatnya dari hantu ke ustaz. Makan oleh orang soleh. Darah najis tak boleh makan. Kasihkan di dalam tanah. Jadi siapa yang meruqyah berarti dia tak masuk golongan ini. Apa maksudnya? Maksudnya ruqyah jampi-jampi yang bukan dari ayat Quran. Itu maksudnya. Karena arti kata ruqyah itu jampi-jampi. Ketika Islam datang, berubah jampi-jampi tadi menjadi doa. Jadi kalau dia mendoakan boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi mengajarkan doa. Nabi meruqyah cucunya Hasan Husain. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa rahmatin wa min kulli ainin lamah. Ruqyah itu. Katanya kalau ruqyah, orang yang meruqyah tak masuk surga tanpa hisab. Ruqyah jampi-jampi yang tidak pakai Quran dan hadis. Kakak telinga bosi meletus orang gitu kunci-kunci. Jampi-jampi minta kepada hantu setan. Dua, siapa saja? Empat ini. Empat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama, tidak menjampi-jampi. Yang kedua, wala yastarqun, tidak minta ruqyah. Banyak sekarang orang takut. Kau sakit? Ya, tak minta ruqyah. Kata Ustaz, nanti kalau kita minta ruqyah
tak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maksud di sini adalah 3. Pertama, minta ruqyah kepada dukun jambi-jambi. 2, meyakini bahwa dia sehat karena orang yang meruqyah. 3, meyakini dia sembuh karena doa orang ruqyah. Kalau gara-gara itu, masuk dia dalam golongan orang yang tak bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ruqyahnya syar'iyah, ruqyah ini 2, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah syirik, minta kepada jin, hantu, setan. Ruqyah syar'iyah, minta kepada Allah. Yang diyakini bukan orang yang meruqyah, yang diyakini bukan bacaan, itu hanya sekedar wasilah. Yang diyakini adalah Allah, la ilaha illallah. 3, wala yatatayyarun, tak percaya kepada burung, toir burung, tak percaya sama burung. Dulu orang kalau mau pergi bisnis, dilemparnya burung di atas dahan. Ini hari Rabu, dia mau bisnis. Bisnis tidak, bisnis tidak, bisnis tidak. Ambil batu, lempar. Kalau burung itu terbangnya ke arah Syam, kiri, berarti jangan transaksi, Anda rugi. Kalau burung itu terbangnya ke arah Yaman, artinya beruntung, maka lanjutkan transaksi, insya Allah akan beruntung. Percaya kepada burung, tak percaya kepada takdir Allah, merusak keyakinan, maka dia tak masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gara-gara percaya kepada burung. Pertama, menjampi-jampi. Kedua, minta jampi. Ketiga, percaya burung. Yang kelima, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakalnya hanya kepada Allah. Banyak orang sekarang bertawakal kepada ruku, bertawakal kepada SKPNS, bertawakal kepada direktur atasan, bertawakal kepada saldo tabungan bank. Sedangkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bertawakalnya hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak berusaha dan berikhtiar. Bapak tak kerja hari ini, Pak, aku bertawakal kepada Allah. Ini pesong. Orang yang hanya berdoa tak berusaha, pesong. Orang yang hanya berusaha tak berdoa, sombong. Jadi kita ada usaha dan ikhtiar, itu ahlus sunnah wal jamaah. Faqama Ukasyah bin Mihsan, lalu tegaklah seorang sahabat Nabi, namanya Ukasyah bin Mihsan. Faqala, kata dia, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk golongan yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tadi. Langsung Nabi mendoakan dia. Kata Nabi, masukkan Ukasyah ini ya Allah. Lalu kata Nabi, anta min, kau masuk dalam golongan itu. Summa qama rajulun akhar, tegak satu lagi. Ud'u Allah yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk juga dalam golongan 70 orang masuk surga tanpa hisab tadi. Faqala, apa kata Nabi? Sabaqaka Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kau. Kau sudah disalib Ukasyah. Jatah cuma satu, tak ada tambahan. Muttafaqun alaih. Hadis ini kalau disebut muttafaqun alaih, disepakati atasnya, maksudnya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis dalam kitab mereka. Muttafaqun alaih ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sekarang penjelasan kata-katanya. Jadi Imam Nawawi ini selain menyebutkan hadis,
tapi dia ada kata-kata yang sulit dijelaskannya. Ar-ruhaitu bi dhammir ra, cara membacanya huruf ra-nya dhammah, ru. Tasghir rah, ruhait. Wa hum duna asyrati anfus, tak sampai 10 orang. Jadi kalau nampak ada 8, 9, 7 orang. Haula ruhait. Ruhait. Roha ya ruhait. Di bawah 10 orang. Al-ufuqu an-nahiyatu, sisi. Al-janib, samping. Itu arti al-ufuq. Ukasyah bi dhammil ain, cara membaca akasyah, ikasyah, ukasyah bi dhammil ain, pakai dhammah. Wa tasdid kaf, kafnya pakai tasdid. Ukasyah. Wa takhfifiha. Tapi ada Pak Ustaz, orang anaknya namanya Ukasyah, boleh takhfif. Kalau tasdid Ukasyah, kalau takhfif Ukasyah. Nama anak kau siapa? Ukasha. Tapi dalam hadis Ukasha biar agak keren sedikit, dirubah-rubahnya sedikit, dimodif. Mana yang lebih fasih, lebih bagus? Ukasha atau Ukasha? Wa tasdidu afsah, yang tasdid lebih kuat. Ukasha. Siapa yang mau punya anak bingung cari nama, kasih nama anaknya Ukasha. Siapa itu Ukasha? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-74. Kita lanjutkan. Kita mengaji sampai jam 6.15. Habis itu kita buka tanya jawab, tulis di kertas, baik terkait ini maupun fikih puasa, karena insya Allah tanggal 23 atau 24 kita akan jatuh satu Ramadan. Berikutnya hadis nomor 75. Ani Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi bersabda, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada engkau aku berserah diri. Serahkanlah diri kepada Allah. Semuanya serahkan diri kepada Allah. Yang kaya kalau dia berserah diri kepada Allah, dia tak sombong. Kalau bangkrut dia tidak stres. Kalau makin maju usahanya, dia tidak akan pamer harta. Macam zaman sekarang banyak pamer, lalu datang petugas pajak. Pamer di medsos, suaminya nampaknya tawadhu, rupanya bini pamer. Suami tawadhu, bini baik, anak pamer. Tangkap sama petugas pajak, rupanya petugas pajak pun tak bayar pajak. Ikuti ini kilo, teman-teman. Allahumma laka aslamtu, aku menyerahkan diriku kepada engkau. Makna berserah diri kepada Allah bukan berarti apatis. Apatis tanpa usaha dan ikhtiar, hanya duduk berpangku tangan di rumah. Pas ditanya, kenapa kau tak keluar rumah bertanam sawit, kenapa tak bertanam akasia, kenapa tak mencari madu lebah, kenapa tidak mengolah tanah, kenapa tak bertanam melon, kenapa tak bertanam semangka, kenapa tak berdagang di pasar? Laka aslamtu, serahkan diriku pada Allah. Besok, karena ulama tak ada mengajarkan itu. Ulama-ulama tasawuf itu tak ada berusaha, Pak Ustaz. Ulama-ulama tasawuf itu berzikir aja, berserah diri pada Allah. Dalam bidang akidah kita ikut ulama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih kita ikut ulama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf kita ikut ulama Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid, apakah dia duduk di rumah pangku tangan tak berusaha? Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko.
punya toko di pasar, jualan. Pagi habis sholat subuh, zikir, pergi dia buka toko. Kalau ada pembeli, layak. Tak ada pembeli, sholat sunat 400 rakaat. Habis 400, tutup, balik ke rumah. Di mana ceritanya ada? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Supaya nanti kalau ditanya Allah, ada usahamu? Ada. Jangan sampai hidup tak ada usaha. Kenapa dia pilih dagang jualan? Kasbur rajul biyadi, kerja dengan tangan sendiri yang halal, itu yang paling baik. Kullu bai'in mabrurun, setiap jual beli itu mabrur, baik, diterima Allah. Jangan sampai tak ada usaha. Entah bertanam sawit, bertanam karet botah, bertanam macam-macam, beternak. Itu si anu tuh kaya kali dia ternak, Ustaz. Tak ada ayamnya, tak ada, ternak tuyul. Haram. Setan, tuyul itu setan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Di barat namanya Dracula, di Cina namanya apa tuh yang lompat-lompat? Vampir. Tempelkan tiket rekeningnya dia. Di tempat kita hampir semua hantu itu cacat. Suster ngesot, apalagi sundel bolong, tak ada yang sehat, sakit semua. Anehnya orang Indonesia paling takut sama hantu, padahal hantunya cacat. Kalau di luar negeri itu kan sehat-sehat, keren-keren, naik Harley, Dracula itu keren, pakai jas, pocong, tak berjahit. Wabika amantu, aku percaya kepada engkau ya Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya besok pagi naik pesawat ke Batam, jadwal saya besok Batam, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pulang. Masuk saya ke pesawat, sebelah kanan kursi tempat duduk, sebelah kiri pintu pilot. Belum pernah saat lagi dalam perjalanan saya keliling ini, saya buka pintu pilot itu, saya tanya, mana SIM-nya Pak? Dah berapa lama Bapak terbang? Ada surat bebas positif, negatif kencing narkoba. Kenapa? Karena saya percaya kepada maskapai penerbangan bahwa mereka tak akan cuan. Tenang saya duduk di pesawat karena saya percaya sama pilot. Percaya kepada pilot membuat penumpang semuanya tenang. Tak ada penumpang yang tahu bahwa pilot itulah penerbangan dia yang pertama. Sebelum ini tak pernah dia terbang. Percaya kepada pilot membuat kita tenang. Sekarang ada orang percaya kepada pilot tapi dia risau dengan hidup, berarti imannya lebih kuat kepada pilot. Tak layak kau mengatakan aman tu billah. Jadi aman tu pilot, aku beriman kepada pilot. Iman akan mendatangkan ketenangan. Wa alaika tawakkaltu, kepada engkau aku bertawakal, kuserahkan semua urusan ini kepada engkau. Bapak mau pergi ke Makkah, kebetulan ganti-gantian sama ibu, tak bisa pergi berdua, maka bapak serahkan semuanya sama ibu. Bu, aku mau pergi ke Makkah, jaga rumah nih, jaga kendaraan nih, jaga anak-anak, jaga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata. Udah berangkat, jangan lagi pikirkan. Ibu sama bapak mau pergi ke Makkah haji, serahkan semua ke Pak RT. Pak RT, ini rumahku, ini anakku, ini semuanya, tolong awasi, undang jiran tetangga, buat acara makan bersama, kutitipkan anak-anakku ini kepada kalian semua sahabat, jiran, kawan,
karena aku akan pergi ke Makkah. Sampai di sana jangan lagi sambil tawaf sambil udah mati keran air, akan kalian jemuran listrik semana, berarti masih berbagi lagi kaki. Kalau udah serahkan semuanya, jangan lagi pikirkan. Itulah yang membuat tenang. Beli gagang pancingnya, pasang mata kailnya, ambil umpannya, tawakal pada Allah. Dapat bersyukur, tak dapat bersabar. Dua-duanya baik. Itu kemana tawakal? Orang bertawakal tak risau dia. Wa ilaika anabtu, kepada engkau aku akan kembali. Semua kita ini mau kaya, mau miskin, mau rakyat jelata, mau orang kaya, mau penguasa, semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bika khasamtu, dengan engkau aku mempertahankan diri. Kalau aku diserang orang, aku pertahankan diriku dengan engkau, bukan dengan setan, bukan dengan jabatanku, bukan dengan pengikutku. Wabika khasam, dengan engkau. Maka kalau kita melawan musuh, sertakan Allah. Kalau kita menang, kita tak sombong. Kalau kita kalah, kita tak berduka, karena kita menyertakan Allah dalam setiap gerak. Nabi Musa waktu dia dikejar-kejar Fir'aun, di depannya Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita tertangkap ini Musa, tertangkap kita ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, aku bersama Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur waktu mau hijrah? Matilah kita ini tertangkap ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Rasul? La tahzan, innallaha ma'an, sertakan Allah dalam setiap urusan. Menyertakan Allah itu membuat hati lapang. Menyertakan Allah itu menghilangkan gundah, galau, stres, depresi, takut, cemas. Orang kalau terlalu takut, cemas, detak jantungnya tak normal, jantung koroner. Kalau terlalu takut, cemas, otaknya tak normal, stres, depresi, makan obat, sabu-sabu, narkoba, lingkaran setan. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kemuliaan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Antudillan, Engkau yang mengarahkan aku dari kesesatan. Antal hayyu alladzi la yamutu, Engkau maha hidup yang tidak mati. Jangan minta tolong kepada yang mati, minta tolonglah kepada yang maha hidup dan tidak mati. La ta'khudhuhu sinatun wala, Allah la ilaha illa huwa al-hayyu, maha hidup, al-qayyum, maha mengatur. Wal jinnu wal insu yamutun, jin manusia mati, jin mati, manusia lebih dulu, jin umurnya lebih panjang. Jangan minta tolong sama jin, karena jin juga mati. Jangan minta tolong sama orang juga mati. Ketakutan sakit, takut mati, minta tolong sama dokter, menggantungkan harapan. Dokter itu lebih dulu mati. Tapi saya masih tetap ke dokter, masih tetap ke rumah sakit, masih tetap ke apotek. Kenapa? Sebagai ikhtiar dan usaha. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin. Lafaz yang disebutkan Imam Nawawi ini lafaznya dari kitab Sahih Muslim. Wa ikhtasarahu al-Bukhari,
Ada dalam Sahih Al-Bukhari lebih ringkas daripada ini. Tengok hafalan Imam Nawawi, hafal dia yang Sahih Muslim, hafal dia yang ada di Bukhari. Imam Nawawi tak punya kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi itu mensyarah Sahih Muslim, di tafsirnya Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Tapi dia tak punya Sahih Muslim. Artinya apa? Sahih Muslim itu di kepala dia. Hadis yang terakhir 76. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Aidan juga. Qala, Nabi berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abdullah bin Abbas berkata, doa hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim, itulah doa yang dibaca Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dia dimasukkan ke dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang jahat itu pikiran ini jahat. Nanti kau tak lulus sekolah, nanti kau tak bisa kuliah, nanti kau tak bisa kerja, nanti kau tak ada duit, nanti kau tak berbini, nanti kau ada jomblo sampai mati. Pikiran dia. Bagaimana menghentikan pikiran ini? Hisab ganja. Itu maka orang menghisab ganja supaya pikiran ini berhenti. Bagaimana cara menghentikan pikiran ini? Pakai sabu-sabu. Berhenti pikiran itu. Bagaimana cara menghentikan pikiran ini? Minum kencing setan. Apa itu kencing setan? Khamar. Dalam Islam enggak. Cara menundukkan pikiran ini banyak zikir. Zikir yang paling bagus baca Quran. Maka orang membaca Quran, pikirannya tak liar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Pikiran itu tuh tak liar nih. Atau zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu, bapak, adik, abang, kakak, kalau pikiranku mulai jahat, segera berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah. Jadi banyak juga sekarang orang mau pikiran ini berhenti, yang paling jahat nih pikir. Masuk deh. Mana yang lebih banyak stroke, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Menurut sensus, yang paling banyak stroke laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu otaknya lebih kecil daripada otak perempuan, dan dia lebih banyak berpikir. Laki-laki memikirkan anaknya, memikirkan bininya, memikirkan nantinya, memikirkan ini. Oh, udahlah otak itu kecil, capek dia. Perempuan otaknya besar, tapi tidak selalu dipakai. Bukan kata saya, bukan saya kok. Kalau saya ngejek perempuan mana mungkin? Mak saya perempuan, anak saya, keponakan saya perempuan, istri saya perempuan. Itu kata dokter. Bukan berarti saya bilang kenapa orang gila itu sehat, sehat badannya, karena otaknya tak pernah berpikir. Maka orang gila tak ada kena COVID. Karena kalau orang berpikir, lelah, letih, imunnya turun. Kalau imunnya turun, diserang sama COVID. Kalau gitu Islam mengajarkan untuk tidak berpikir. Kita berpikir, tapi pikiran positif, bukan pikiran yang jahat.
yang membisikkan ke dalam pikiran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pikiran kita itu sudah mulai jahat, ditambah lagi bisikan orang. Dulu orang kalau dia di rumah insya Allah aman, tak ada orang berbisik ke dia. Sekarang dia tak keluar rumah dari pagi sampai malam, duduk di rumah banyak sekali. Kenapa? Medsos, komen FB, komen Instagram, komen grup WhatsApp. Masuk grup ini stres, masuk grup ini naik asam lambung, masuk grup ini naik asam urat, masuk grup. Makanya rumah sakit makin banyak, dokter spesialis makin banyak, orang stres makin banyak. Saya ketemu di rumah sakit dosen UIN, dokter, ngapain di sini Pak? Ustaz ngapain di sini? Saya jenguk jamaah sakit. Saya ngantar mertua saya, Pak Ustaz. Sakit apa? Mertua saya ini luka kakinya sikit. Terus biasa dia kerja. Saya bawa periksa. Pas periksa dikasih tahu, ibu lukanya ini nanti kalau kena diabetes gulanya naik, nggak sembuh-sembuh, lalu diamputasi, dipotong. Ketakutan dia. Akhirnya dia stres, naik darah tingginya, naik jantungnya, naik asam uratnya, komplikasi sekarang Pak Ustaz. Jadi yang nakal itu sebenarnya adalah pikiran, bukan dokter, bukan dokter. Pikiran. Nanti kau akan begini, nanti akan begini. Waktu sedang sekolah, nanti kau tak akan tamat sekolah. Sudah kuliah, nanti kau tak selesai S1 di 14 semester skripsi, kau susah, sidangnya susah, dosen susah. Sudah kuliah, sudah selesai, nanti kau tak akan dapat kerja. Cuma kau mau bini, calon mertua tak mau terima kau, dia cari kaya-kaya, apalagi perempuan tak amat nih. Udah nikah, kau tak akan punya anak, kau lemah syahwat, burung kau tak berbuku. Setan selalu bisikkan, bisik-bisik. Maka tidak ada jalan lain kembali kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Itulah maka tadi kita banyak. Wa qalaha Muhammadun hina qalu. Itu juga zikir Nabi Muhammad ketika orang kafir musyrik, innan nasa qad jama'u lakum, orang sudah berkumpul ramai-ramai mau memerangi engkau wahai Nabi Muhammad. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, malah imannya makin bertambah. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti kalau udah terdengar suara sepeda motor, debit kolektor, tukang kutip keluar, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas. Ada juga satu riwayat yang dalam kitab Sahih Bukhari itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kana akhira qauli Ibrahim hina ulqiya finnar. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim waktu dicampakkan ke dalam api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong aku, Allah sebaik-baik penolong. Dicampakkan orang, keluar dia kedinginan, dibalas Allah ucapannya itu dengan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, sejuk engkau, wa salaman, selamat ala Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari masalahnya dalam keadaan selamat. Banyak orang menganggap kalau sudah taubat, kalau sudah hijrah, kalau sudah ngaji tak ada masalah. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, masalah. Nabi Yunus ditelan ikan, masalah. Nabi Nuh banjir bandang, masalah. Nabi Musa dikejar Fir'aun, masalah. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib, masalah. Jadi Nabi aja ada masalah. Jadi banyak orang, saya ini Pak Ustaz udah taubat, udah hijrah, kok banyak masalah. Berarti kau nggak ngaji, tak paham kau. Hidup ini bukan tidak ada masalah. Yang diberikan itu adalah kita punya kekuatan mental untuk menghadapi masalah, bukan hidup tanpa masalah.
Hidup tanpa masalah itu mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Pegadaian syariah. Hidup ini penuh dengan masalah. Jadi banyak masalah Pak Ustaz. Iyalah, muka kau aja masalah. Hidup tanpa masalah. Itu kaji kita